Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nadif Atifah dari kelas 12-9. Saya ingin mempresentasikan bab 3 tentang teknologi di sekitar kita. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Pertama, ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili satu paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat salah satu bagian awal, yaitu paragraf deduktif. Bagian tengah yaitu paragraf ineratif. Bagian belakang yaitu paragraf induktif. Atau di bagian awal dan akhir teks adalah paragraf campuran. 2. Ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat penjelas, kronologi maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi, kejadian, langkah, uraian data, dan sebagainya. Pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok dan ide pendukung dapat pula ditemukan dalam teks panjang berbentuk buku. Buku ditulis oleh penulis yang menentukan ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat paragraf, sebab dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. Ide pokok buku dapat dipulai dengan memperhatikan bagian-bagian buku. Judul halaman cover depan buku, halaman cover bagian belakang buku, daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. 4. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Ide pokok dan ide pendukung sebuah buku dapat dituliskan ke dalam bentuk resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaannya. Unsur menulis resensi buku, perhatikan unsur-unsurnya. Yang pertama, judul resensi, sampul buku, identitas buku yang biasanya terdiri dari atas judul, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, dan cetak. Jumlah halaman, nomor edisi buku, bagian pendahuluan, isi resensi, penutup. B. Menyampaikan hipotesis. Pertama, pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang dianggap benar, bentuk alasan atau pengutaran pendapat, teori, proporsi, dan sebagainya. Meskipun kebenaran masih harus dibuktikan, anggapan dasar, hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian, atau pendapat yang kebenaran masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji, atau dibuktikan kebenarannya. Ciri hipotesis adalah hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel, atau lebih dalam satu rumusan hipotesis, dinyatakan secara deklaratif, atau kalimat pernyataan. Hendaknya dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat serta harus dapat diuji kebenarannya. 2. Menggunakan kata khusus. Dalam pengajuan hipotesis dapat menggunakan kata khusus atau istilah sesuai bidang yang dibahas, misalnya bidang teknologi informasi. Kamu dapat menggunakan kata-kata khusus berikut ini. C. Berdiskusi. Diskusi yaitu komunikasi dua arah yang merupakan suatu untuk tukar pikiran atau pembicaraan secara teratur dan terarah mengenai suatu masalah melalui diskusi. Kamu tahu pemikiran orang lain. Kamu dapat mengukur kemampuan diri sendiri dan menunjukkan kesantunanmu saat menyampaikan pendapat. Kamu juga dituntut untuk lebih menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. Pertama, jenis dan cara diskusi. Ada beberapa jenis diskusi antara lain. Yang pertama, diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokal karya, seminar, dan diskusi panel. Adapun cara kegiatan diskusi di antaranya yaitu ada permasalahan yang perlu dicari pemecahannya, ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada kesimpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. 2. Tahapan berdiskusi. Tahapan melaksanakan diskusi sebagai berikut. Pertama, menentukan peran. Pembicaraan, moderator, not tulis, dan peserta. 2. Pembicara menyampaikan masalah. 3. Peserta membahas masalah secara santai logis dan fokus. 4. Moderator memberi kesempatan tanggapan, not tulis mencatat. 5. Jika ada kesepakatan pemecahan masalah ditetapkan kesimpulan. 6. Moderator memecahkan kesimpulan. D. Menulis teks diskusi.
Teks diskusi adalah bentuk tulisan yang menyajikan berbagai sudut pandang terhadap suatu isu untuk mendorong pembaca mempertimbangkan sisi berbeda dari masalah tersebut. Teks ini bisa berupa esai, naskah debat, atau teks forum. Penulis dapat bersifat netral atau memihak salah satu sudut pandang. Jika memihak, pembaca diarahkan untuk setuju. Jika netral, pembaca diberi kebebasan menentukan sikap. Ciri-ciri teks diskusi sebagai berikut. Pertama, struktur. Terdiri dari isu, argumen pro dan kontra, analisis atau refleksi, serta saran atau simpulan. 2. Isi informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. 3. Ciri kebahasaan menggunakan konjungsi perlawanan, kata modalitas, kata kerja aksi. Konjungsi intra kalimat dan antar kalimat. Teks diskusi dominan menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ada konjungsi intra kalimat yaitu menghubungkan dua kata, dua frasa, dan dua klausa atau lebih dalam satu kalimat. Dan konjungsi antara kalimat yaitu menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat sebelumnya. Konjungsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Konjungsi intra kalimat. Konjungsi atau kata penghubung intra kalimat atau antara klausa adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Konjungsi intra kalimat terbagi dua jenis yaitu pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. 2. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama sederajatnya. B. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat.